Qui vicino a me volano, non esiste abbandonati, niente più. Halo guys, kembali lagi bersama gua Miss Baluda. Nah, di video ini gua bakal nyeritain lagi alur film horor yang berasal dari Italia. Film ini berjudul A Classical Horror Story. Nah, film ini dirilis pada tahun 2021, menceritakan sebuah malapetaka yang menimpa sekelompok orang ketika sedang berpergian. Oke, gua nggak perlu banyak bicara lagi, langsung aja masuk ke dalam alur filmnya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Film ini diawali oleh seorang perempuan yang terikat di atas meja dengan tubuh yang penuh dengan luka dan berdarah. Tak lama muncul sesosok orang berbaju hitam membawa sebuah palu yang sangat besar. Nah, pria ini akan melakukan sesuatu ke si wanita tadi. Dan film pun dimulai. Scene berpindah pada seorang cewek gelis pisan bernama Elisa. Dia sedang menelpon dengan ibunya. Nah, ibunya menyuruh si Elisa untuk pulang kampung agar menggugurkan kandungan yang ada di dalam perut Elisa. Setelah itu, Elisa mendapatkan sebuah pesan dari temannya yang menyuruhnya untuk bergabung. Tak lama, ia dijemput oleh orang yang memberinya pesan. Nah, di dalam mobil ada seorang pria bernama Fabrizio yang sedang merekam dirinya dan juga merekam ketiga penumpang lainnya. Nah, ketiganya bernama Sofia, Mark, dan seorang dokter bernama Ricardo. Nah, si Fabrizio ini membawa mobil van yang disewakan untuk mereka yang ingin pulang kampung, yang pastinya dengan tujuannya masing-masing. Nah, di sini mereka pun menghilangkan rasa canggung dengan meminum sebotol ciu agar perjalanan mereka menjadi lebih have fun dan tidak ada rasa canggung. Di tengah perjalanan, si Mark melihat berita di koran yang memberitahukan jika ada seorang anak dan ibu hilang di daerah tersebut. Lalu tiba-tiba si Elisa ini merasa mual dikarenakan kondisi dirinya yang tengah hamil, ditambah ciu cap orang tua. Lalu mereka ini berhenti di pinggir jalan. Nah, saat Ricardo yang sedang menelpon, ia mendengar kegaduhan antara Fabrizio dan Mark, di mana Mark dengan keras kepala ingin mengendari mobil van milik Fabrizio dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka pun pasrah dan mengizinkan Mark untuk mengendarai mobil tersebut. Nah, di malam harinya saat semua orang tertidur, di sini Mark merasa mulai mengantuk dan dia pun mencoba menyalakan musik dan mengobrol dengan Fabrizio, lalu mengeluarkan 2 botol ciu untuk menemani perjalanan mereka. Namun tiba-tiba ada seekor rusa lagi rebahan di tengah jalan. Nah, si Fabrizio yang terkejut langsung membanting setir sehingga mereka menabrak sebuah pohon. Saat Elisa terbangun, dia dikejutkan dengan kericuan di dalam mobil, di mana Mark ternyata terluka parah di lututnya, membuat mereka semua menjadi panik. Di sini Ricardo menyuruh Elisa untuk menghubungi 118. Namun di sana tidak ada sinyal sama sekali dan ponsel mereka pun menjadi tidak berfungsi. Nah, saat Elisa melihat keluar, ia pun terkejut. Di sana tidak ada jalan, hanya ada satu rumah yang sangat aneh. Di sini si Fabrizio berdebat dengan si Mark. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya Ricardo dan si Fabrizio memutuskan untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa pergi dari tempat tersebut. Nah, di sini terlihat si Elisa sedang menghubungi ibunya. Namun seperti yang kita tahu bahwa di hutan tersebut tidak ada sinyal. Nah, di tengah perjalanan mencari jalan keluar, tiba-tiba Ricardo dan Fabrizio dikejutkan oleh tempat yang terdapat 3 patung dan juga beberapa kepala babi dengan bertuliskan 3 kesatria. Si Fabrizio mengajak Ricardo untuk kembali dikarenakan darah kepala babi masih terlihat sangat segar. Scene berpindah kembali ke Elisa yang sangat penasaran dengan isi rumah tersebut. Saat dia memasuki rumah itu, ia menemukan banyak sekali foto-foto aneh sekelompok orang menggunakan topeng berkepala babi. Lalu tiba-tiba Elisa menemukan sebuah ruangan yang terdapat banyak lilin, seperti ruangan ritual. Nah, Elisa mengajak temannya untuk mengecek ruangan tersebut. Di sana mereka menemukan 3 lukisan aneh. Si Fabrizio menjelaskan jika 3 lukisan itu adalah Oso, Mastroso, dan Carcagnoso. Ketiganya memiliki kekurangan satu sama lain. Ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara.
Si Fabrio mengatakan dulu sewaktu kecil neneknya sering menceritakan legenda ini dikarenakan legenda ini sangat populer di kalangan masyarakat Italia Selatan. Ketika sosok tersebut suka memotong lidah, memotong kuping, dan mengambil bola mata. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil van. Nah, di malam hari saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba si Fabrio izin untuk pergi kencing. Dan saat asik sedang kencing, tiba-tiba Fabrio melihat orang memakai topeng berkepala babi di dalam hutan. Kita kembali ke mobil van, di mana di saat Ricardo tengah asik melihat video anaknya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara terikan yang berasal dari dalam rumah tersebut. Nah, di sini Sofia dan Elisa memutuskan untuk mengeceknya dan Ricardo akan menjaga Mark. Nah, saat sedang menjaga Mark, tiba-tiba Ricardo dikejutkan oleh Fabrio yang berlari mengepak kaca. Mereka panik masuk ke dalam rumah dan di loteng mereka menemukan setumpuk jerami yang berisikan bocil bernama Chiara dengan lidahnya yang terpotong di dalam sebuah toples. Tiba-tiba lampu pun berubah menjadi merah dan sirine kematian pun berbunyi. Di saat mereka melihat keluar jendela, mereka melihat Mark sedang diseret oleh 3 orang yang memakai jubah ke dalam rumah. Sofia yang panik, ia berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun hal itu dicegah oleh Ricardo, dikarenakan bisa membahayakan mereka semua. Nah, si Mark diikat di atas sebuah meja kayu, seperti wanita yang kita lihat di awal film tadi. Nah, mereka melihat Mark disiksa oleh ketiga orang yang mirip di lukisan tadi. Di sini kita pun sudah tahu bahwa Mark akan diapakan. Era una ragazza molto carina, perché non c'è. Era una Nah, di pagi hari terlihat Sofia sangat sedih karena kehilangan kekasihnya. Dan di sini mereka memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan Chiara. Nah, di tengah perjalanan mereka kabur, mereka menemukan tempat yang terdapat banyak sekali bangkai mobil. Mereka pun berspekulasi bahwa bukan hanya mereka yang pernah mengalami hal ini, namun sebelumnya banyak yang telah mengalami kejadian tersebut. Dan di sini terjadi perdebatan antara Sofia dan Ricardo, di mana mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sofia menyalahkan Ricardo dikarenakan dia tidak bisa menjaga Mark di dalam mobil, padahal Sofia sudah menyuruh Ricardo untuk tetap stay di dalam mobil. Akan tetapi Ricardo malah pergi dengan Fabrizio masuk ke dalam rumah, dan Ricardo menyalahkan pacarnya yang mengakibatkan mereka terjebak di sini. Hal itu pun ditengahi oleh Fabrizio. Nah, di saat Elisa sedang mengobrol sama si Chiara, tiba-tiba sirine kematian berbunyi kembali, yang artinya akan ada pembunuhan selanjutnya. Mereka pun terus berlari mencari jalan keluar. Namun mereka kembali ke rumah tersebut. Ricardo merasa kesal dengan si Fabrizio dikarenakan menunjukkan arah yang salah, sehingga mereka hanya berputar-putar di tempat tersebut. Terlihat mobil mereka pun sudah tidak ada di sana. Terpaksa mereka memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut. Di sini si Fabrizio menemukan sebotol ciu yang akan digunakan untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Nah, di malam harinya mereka berkumpul di dalam rumah sembari join sebotol ciu yang ditemukan oleh si Fabrizio. Mereka saling bercanda tentang sisi kelam kehidupan mereka. Lalu mereka pun tertidur, dan di luar jendela terlihat sesosok berjubah. Nah, di saat si Elisa tertidur, ia terbangun dikarenakan suara sirine kematian. Ia kebingungan karena hanya ada dirinya dan si Fabrizio di dalam rumah tersebut. Lalu Elisa melihat keluar, di mana terlihat sekelompok orang memakai topeng berkepala babi. Sepertinya mereka akan melakukan persembahan. Sofia, Chiara, dan Ricardo akan dijadikan tumbalnya. Lalu Elisa pun ditarik ke dalam oleh si Fabrizio. Elisa dan Fabrizio melihat mereka mulai menggorok telinga Sofia dan juga menggorok telinga Ricardo.
lalu ditempelkan di sebuah patung sehingga menyerupai wajah manusia. Elisa hanya bisa menangis menyaksikan semua temannya dibunuh dengan sangat sadis. Fabrio mencoba menenangkan dan memeluk Elisa. Saat itu Elisa melihat botol ciu bekas semalam. Nah, Elisa mengatakan jika semalam si Fabrio tidak ikut minum. Ternyata di minuman tersebut telah dikasih obat tidur oleh si Fabrio. Dia beralasan bahwa dia juga merasa takut. Nah, saat itu Elisa mendengar suara menyuruh Fabrio akan membawa Elisa ke bawah patung rusak. Elisa panik menarik mikrofon dari kupingnya Fabrio. Dan di sini Fabrio ini mengoceh tidak jelas. Ternyata dalang dari semua kejadian ini adalah Fabrio. Lalu datanglah manusia berjubah membawa si Elisa ini pergi. Nah, di keesokan harinya terlihat Elisa berada di suatu tempat dengan keadaan tangannya yang terpaku. Elisa berada di sebuah meja makan dengan sekumpulan orang. Di sana ada seorang wanita berbaju merah. Elisa pun meminta tolong. Namun wanita tersebut bilang bahwa di sini semua orang saling bekerja sama. Tak lama wanita tersebut pergi dengan seorang polisi. Lalu Elisa dibawa pergi oleh seorang kakek ke sebuah ruangan. Di sana Elisa melihat semua rekaman yang telah mereka kunjungi. Ternyata semua ini telah direkam dan direncanakan oleh si Fabrizio. Ternyata Fabrio akan membuat sebuah film horor. Lalu Elisa berusaha keras melepaskan tangannya dari paku. Aduh, gak kebayang sakitnya gimana tuh. Pada akhirnya tangan Elisa pun berhasil lepas. Ia pun mencoba kabur dan berusaha mencari keberadaan Kiara. Tak lama ia melihat tenda yang terdapat baju yang dikenakan oleh Kiara. Elisa pun memasuki tenda tersebut. Di sana ia melihat topeng yang dikenakan oleh sosok berjubah, Oso, Mastroso, dan Carcagnoso, dan beberapa perlengkapan syuting. Lalu Elisa mendengar suara gebrakan pintu mobil. Terlihat si Fabrio tengah mengoceh. Dan ternyata si Chiara ini adalah adik si Fabrizio. Mereka adalah dalang dari semua ini. Mereka ini tengah membuat film horor dengan adegan-adegan yang nyata, biar lebih terkesan real. Nah, Elisa mendengar pembicaraan mereka. Ia merasa dikhianati oleh Chiara karena telah menyelamatkannya waktu itu. Nah, di saat Chiara akan bersiap untuk pergi syuting, dia melihat Elisa dengan membawa senapan shotgun dan juga memakai topeng Oso. Tiba-tiba Elisa menembak dan Chiara pun tewas seketika. Nah, Fabrio pun mencoba untuk berlari, namun ia ditembak oleh Elisa tepat di kakinya. Hal itu pun telah direkam oleh Elisa. Nah, saat itu Fabrio memohon agar Elisa tidak membunuhnya. Elisa pun menjawab, "Jangan khawatir, semua ini hanya film." Lalu tiba-tiba Elisa menembak Fabrio tepat di mulutnya. Tak lama Elisa pun narsis di depan kamera sembari mengatakan, "Ini semua akhir kisahmu," dan langsung mematikan kamera. Elisa pun memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang bocil. Bocil itu pun berlari melihat Elisa memegang senapan. Dengan keadaan penuh darah, Elisa mengikuti bocil tersebut hingga sampai di sebuah pantai. Orang-orang di pantai bengong melihat Elisa dan hanya bisa merekamnya dari kejauhan. Saat itu Elisa mengecek kembali ponselnya. Di sana ia menerima beberapa pesan dari ibunya. Dan di sini Elisa pun membuang ponselnya. Ia memutuskan untuk tinggal di dalam laut dan film pun habis di sini. Dan segitu saja review film A Classical Horror Story. Semoga teman-teman suka. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.